Saya beberapa kali ya pelantikan kepala dinas, jangankan dilibatkan, diberitahu saja saya tidak. Kan seharusnya seorang sekda itu memberitahu, minimal ngasih tahu lah, Pak hari ini akan ada pelantikan. Saya tidak, silahkan Pak Gubernur dan Pak Sekda yang ngatur itu, tapi minimal saya dikasih tahu informasikan. Kalau bagaimanapun saya itu wakil gubernur, sepaket dipilih oleh masyarakat, jadi tolong saling menghargai. Itu yang dari Herman itu memberikan 356. Saya sudah instruksi kepada staf di Persib, saya tolak, jangan sampai ya ini jadi masalah, jadi bumerang. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD ya. Terima kasih. Benar kan jadi ngadugikan ya ASN ya, termasuk sekda di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, di channel Makarim, channel yang berfokus untuk edukasi, sosial, dan juga politik. Keretakan di gedung sate. Jadi ini adalah salah satu yang viral ya di Jawa Barat. Bagaimana perselisihan antara wakil gubernur dan juga sekretaris daerah Jawa Barat. Apakah ini ada hubungannya dengan Bapak Umum Muchtar ya, dengan ini ya Bapak Sekda kita ya, Sekda Jawa Barat ya, ataukah ada hal yang lain nih? Ini dan setelah saya selidiki ya, ternyata Bapak ini ya, Wagub kita, Wagub Jawa Barat itu ternyata adalah anaknya dari ya Bapak Umum Muchtar ya, manajer Persib Bandung. Oke, langsung saja ke videonya, kita lihat bagaimana sih awal mula viralnya. Dan juga sekalian tanyakan ke mana wae sekda gitu. Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor nggak pernah ada. Coba tanyakan sama yang terhormat anggota DPRD ya. Terima kasih. Saya beberapa kali ya pelantikan kepala dinas, jangankan dilibatkan, diberitahu saja saya tidak. Kan seharusnya seorang sekda itu memberitahu, minimal ngasih tahu lah, Pak hari ini akan ada pelantikan. Saya tidak, silahkan Pak Gubernur dan Pak Sekda yang ngatur itu, tapi minimal saya dikasih tahu informasikan. Kalau bagaimanapun saya itu wakil gubernur, sepaket dipilih oleh masyarakat, jadi tolong saling. Ini ya. Jadi dari videonya ini disebutkan bahwa awal mulanya itu ini ya, sekretaris daerah ini sering kunjungan ke lapangan, sedangkan wakil gubernurnya ini sering di kantor. Sebenarnya kan kebalikannya ya. Jadi harusnya sekretaris daerah itu adalah yang mengkoordinasikan dengan pimpinan-pimpinan ini ya, pimpinan dinas terkait yang ada di Jawa Barat untuk ketika ada masukan atau temuan dari gubernur ataupun wakil gubernur ketika sidak di lapangan, itu disampaikanlah ke ini ya, sekretaris daerah. Lah sekretaris daerah itu nanti yang akan buat semacam memimpin semacam rapat untuk segera menyelesaikan, mungkin kalau ada teman-teman yang memang harus segera diselesaikan ke dinas-dinas terkait yang ada di Jawa Barat. Jadi itu ya. Terus juga keresahan dari Bapak Wakil Gubernur disebutkan bahwa ketika ada beberapa kali pelantikan kepala dinas, beliau itu jangankan dilibatkan ya, diberitahu saja tidak. Jadi sebenarnya beliau itu nggak apa-apa, kalau apa itu pelantikan itu kan urusannya kan antara gubernur dengan sekda ya. Jadi mungkin tidak harus dilibatkan, nggak apa-apa, tapi tolong diberitahu. Seperti itu ya mungkin rangkumannya ya. Oke, kita lihat video selanjutnya. Bagaimana sih keretakan yang selanjutnya dari antara sekretaris daerah Jawa Barat dan juga wakil gubernur Jawa Barat. Yuk. Di dalamnya ulah lempoy gitu, tapi kedah pok torolong kudu rancinges ya, seueur program Pak Gubernur luar biasa, bahkan outside the box ya, eta sesapisan ya, di backupna upami sekda sareng jajaran untuk on the spot oge, untuk di lapangan numawi simkuring anu bertugas kangge ngarumuskeun kawijakan, mulai tina identifikasi masalahna, kemudian agenda setting sareng rumusan solusi ya, ngabantos kepala daerah ya kedah tiasa
merasakan situasi kondisi atmosfer di lapangan. Janten punten upami henteu tiap dinten aya di gedung sate, simkuring aya di dinas-dinas atanapi aya di lapangan. Ya, upamina seueur anu kedah dikoordinasikeun, dikonsolidasikeun, simkuring di rumah dinas, margi aya ruang rapat, aya ruang kerja oge di rumah dinas. Seperti itu, hapunten ya, saya mah tapi begitu, tapi urusan kinerja ya itu tanggawalar ya, cadu mundur pantang mulang mun maksud tercan laksana ya, kangge pelaksanaan tugas urang ngageduan kewajiban kangge mempertaruhkan apapun jiwa raga bahkan kangge rakyat Jawa Barat. Tapi hapunten datang tos dina prakanana seueur kakirangan, kirang tata titi diduga trioga, simkuring tegak lurus ke Pak Gubernur, loyal ke Pak Gubernur, tangtos simkuring oge loyal ke Pak Wakil Gubernur ya, dan loyal oge ke wargi-wargi para ASN sareng mitra kerja stakeholders anu sanesna. Mangga urang saserengan rempuk jungkung sauyunan sarendek saigel sabobot sapihanean ngawangun Jawa Barat. Lembur diurus, tota ditata, Jawa Barat istimewa. Lihat ya, apakah ini ada kaitannya dengan Bapak Umu Muchtar ya, manajer dari Persib Bandung, yang mana beliau juga dari awal itu pernah dijanjikan akan mendapatkan iuran dari PNS di Jawa Barat sebesar 1 miliar. Ternyata kenyataan di lapangan itu hanya senilai 365 juta, dan beliau merasa bahwa apakah ini ada kaitannya dengan ketidakharmonisan antara Sekda dengan Wakil Gubernur, sehingga apa yang dijanjikan 1 miliar tersebut dirasa tidak sampai ke arah ke nominal yang 1 miliar. Yuk kita lihat bagaimana video dari Bapak. Saya klarifikasi biar semua bobotoh tahu, semua bobotoh mendengar ya, bahwa uang yang dijanjikan 1 miliar itu kemarin Sekda udah berkoar-koar kemana-mana, juga menyampaikan dan sudah memberikan uang kadedeh. Nah, dari ASN dikumpulkan dapat 356 juta. Jadi kan janji yang 1 miliar sudah kemana-mana beritanya. Jadi jangan salah para bobotoh. Kenapa saya tolak? Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua bobotoh ya, bahwa Persib sudah menerima uang 1 miliar. Tidak ya, itu yang dari Herman itu memberikan 356. Saya sudah instruksi kepada staf di Persib, saya tolak, jangan sampai ya ini jadi masalah, jadi bumerang, dan harus jelas itu uang. Nah sekarang bobotoh tahunya 1 miliar, dan ada yang selalu menanyakan juga, Pak udah ya katanya itu uang 1 miliar, ya itu bukan lagi, itu yang dari gubernur ya, itu langsung ya yang 1 miliar, dan saya tidak tahu dan saya juga tidak menerima, itu urusan ke kantor ya itu. Nah kalau yang ini dari yang Sekda bicara itu menggebu-gebu ya, ada videonya sudah diberikan, tidaklah ya, saya tolak. Saya tidak mau ketempuhan ya, jadi bulan-bulanan orang lain menyangka Persib yang untuk pemain ini kan, untuk pemain 1 miliar ya, jangan salah, saya tolak. Herman, saudara Herman ya, hati-hati ya. Sebetulnya uang 1 miliar tidak akan susah, karena dia menyusahkan sendiri gitu kan. Apa yang sudah dijanjikan harusnya jangan bilang dulu ya, nanti saya akan kumpulkan berapa adanya gitu. Dan sekarang kedua ya udah, kalau tetap 1 miliar mungkin bilangnya gitu kan, katanya mau disiapkan lagi ya,
untuk 1 miliar. Tapi dari sekarang janganlah capek, ya. Herman, Sekda, Jabar, sudah aja, nggak usah, ya, sudah cukup, ya, ditolak, gitu. Itu karena saya pun juga tidak bicara sendiri, karena atas persetujuan pun juga, ya, dari pemimpin dari SIP sendiri. Ditolak karena apa? Riskan, gitu kan? Kecuali ada rinciannya, gitu. Dulu bilangnya dari kepala dinas, siapa aja ini sekian jelas, gitu kan? Kalau tidak jelas, ya rinciannya ini yang jadi masalah menurut saya. Masalah tanggung jawabnya bagaimana? Seadanya lah, jeleknya nanti kalau ada masalah di antara orang yang memberikan sumbangan, gitu kan, masih kan ke bawah Persib, ya. Itu aja yang saya sampaikan. Tolong ini diberitakan, ini akurat ya, saya beritakan, tidak diterima, ya. Jadi Bapak Umum Muhtar ini merasa bahwa kemarin itu ada yang menjanjikan 2 miliar. 1 miliarnya itu dari Bapak Deddy Mulyadi dan sudah dikasihkan. 1 miliarnya itu dijanjikan oleh Bapak Herman ya, selaku Sekda dari Jawa Barat. Beliau menjanjikan bahwa ini adalah ada urunan dari PNS atau ASN di seluruh Jawa Barat untuk Persib Bandung. Tapi kenyataannya baru terkumpul 365 juta. Ini nggak tahu ya, apa ini adalah buntut dari konflik antara ini ya, Bapak Wagub dan juga Bapak Sekda dari Jawa Barat. Yuk kita lihat ya komentar dari netizen, bagaimana nih Sekdanya sama Wagubnya lagi ini ya, lagi apa ini, retak ya hubungannya, dan bagaimana juga nanti tanggapan dari Bapak Deddy Mulyadi. Yuk kita lihat dulu yang tanggapan dari netizen ya, yuk sama-sama lihat. Yang lagi rame terkait cuitannya Pak Wakil Gubernur Pak Erwan di acara rapat paripurna bersama anggota Dewan DPRD Jawa Barat yang tentang Pak Sekda, itu gue liatin ya para haters gitu ya, para pembenci KDM, sampai pada ngegroyok di komentarnya gitu kan, sampai udah kayak ikan cupang dikasih empan lu pada, sampai pada berubut gitu kan, pada senang, pada happy, bahagia banget kayaknya gitu ya. Tapi nggak ngapa-ngapa dah, kita kasih waktu buat mereka berbahagia gitu ya, terkait perselisihan ya, hal-hal sepele lah mungkin ya antara Pak Wagub dan Pak Sekda gitu, bisa jadi miskomunikasi lah ya. Lagi pula nih ya, Pak Wagub, kalau memang ada hal yang harus dibicarakan secara bersama, harus diadakan rapat secara bersama, ngapa kagak japri aja sih? Kagak mungkin kan, kagak punya nomornya Pak Sekda. Begitu juga Pak Sekda kagak mungkin kan, dia punya nomornya. Ini nomor Pak Wagub pasti pada punya satu sama lain, gitu kan? Ayo, yuk diskusikan secara baik-baik, jangan saling sindir kayak begitu di depan media sosial. No, udah tahu kan di situ mah, di dalam gedung DPRD itu banyak banget yang kagak suka sama Pak Deddy Mulyadi, pada happy mereka. Kan kalian itu memiliki tujuan, visi dan misi yang sama kan, ingin apa? Ingin membuat Jawa Barat istimewa, ingin membuat Jawa Barat maju. Jadi jangan hanya karena hal sepele menjadi riuh ricuh gitu, menjadi konsumsi publik yang akhirnya melebar kemana-mana. Padahal sebenarnya bisa jadi kalau udah ketemu mah kalian biasa-biasa lagi begitu. Hanya karena sepenggalan video langsung tuh dirame-ramein kemana-mana. Kasihan ntar itu para pembenci KDM, bahagia-bahagia tahu-tahu ntar terjun bebas lagi, merenung lagi ya. Jangan dikasih ini PHP gitu sama kita. Udah gitu lucu juga ya. Udah nyengget-nyengget pada Deddy Mulyadi, ngegiring-giring opini, ngejelek-jelekin pada Deddy Mulyadi, ternyata kagak mempan. Sekarang yang dijadiin sasarannya orang-orang yang ada di sisi kanan depan belakang pada Deddy Mulyadi, dijadiin sasaran itu. Gara-gara mau ngasih sasaran ke KDM kagak berhasil, akhirnya mah orang-orang kiri kanan depan belakangnya Pak Deddy yang udah mulai disengget-sengget tuh, udah mulai diadu-adu. Udah ya, sekarang mah udah ayo menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, dengan bijak ya, dengan dewasa gitu. Udah jangan nyampe riuh ricuh kemana-mana gitu. Di dalamnya kepengurusan itu harus baik-baik aja, karena kalian ingat punya satu tujuan, visi misi yang sama. Udah. Jadi gini ya, jadi sebenarnya ini nyerangnya itu adalah nyerang ke Bapak Deddy Mulyadi. Jadi
sulit untuk ini ya, untuk menyerang dari profilnya KDM yang begitu dicintai untuk masyarakatnya yang ada di Jawa Barat. Jadi beliau, jadi para orang-orang yang tidak suka dengan KDM ini merusak orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya posisinya sekda itu seperti apa sih? Jadi gini ya, gubernur itu ada di sebelahnya wakil gubernur ya. Jadi gubernur di atas, wakil gubernur ada di posisi bawah. Nah, sekda ini memang benar, dia itu secara struktural, beliau itu di bawahnya gubernur langsung ya. Tapi dia itu secara, kalau kita ngomong etika ya, itu wajib sih menyampaikan kalau ada kerjaan atau apa yang sedang digarap itu memang harus disampaikan ke wakil gubernurnya. Dan itu kalau langsung ke gubernurnya itu dirasa kok seperti wakil gubernur tidak ada fungsinya. Jadi itulah yang awal mula kenapa membuat terjadi keretakan di Gedung Sate itu awalnya seperti itu. Oke ya. Kita lihat bagaimana sih tanggapan dari Bapak Aing ya. Bapak Aing ini tanggapannya selalu penuh dengan solusi ya, dan selalu penuh dengan bawaan yang adem. Oke, sama-sama kita lihat langsung videonya ya. Nah, mungkin wakil gubernurnya kangen sama sekda. Boleh tuh, sekda Jabar tuh cerdas loh. Dia cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor. Biasanya sekda itu administratif. Nah, sekda Jabar itu bukan hanya administratif. Dia itu berani mengambil dan berani pasang badan maju ke depan. Misalnya tadi pagi nih, telepon ke saya, Pak Gubernur izin, kenapa? Ini banyak sampah. Terus ini monumennya kotor. Terus itu kewajiban siapa? Kewajiban saya bersihkan sekarang. Nah itu beda. Jadi kebanyakan sekda administratif karena ini punya latar belakang pendidikan seni militer lewat APDN zaman dulu ya, IPDN, pernah ikut wajib militer, pernah jadi dan ramil. Jadi memang kalimatnya petarung. Nah itu gayanya. Jadi memang dia bukan hanya orang administratif, orang lapangan. Pak KDM pun mengakui bahwa memang untuk sekdanya itu untuk secara pekerjaan beliau itu bagus ya. Jadi makanya banyak orang yang suka, cuman ya banyak juga orang yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi itu mendapatkan kesempatan ini untuk menyerang dan wah ini ada cocok nih bahan untuk dipakai konflik ya. Jadi untuk mengurangi elektabilitas dari Bapak Deddy Mulyadi yang dicintai oleh masyarakat Jawa Barat menggunakan cara perpecahan di internalnya gubernur, wakil gubernur dan juga sekda. Yuk kita lihat ya video bagaimana sih setelah tanggapan ini ya dari Bapak Deddy Mulyadi. Dan alhamdulillah ya, hari ini di hari Selasa pas rapat paripurna dengan DPRD Jawa Barat, antara wakil gubernur dan sekda resmi melakukan salaman dan berbaikan ya. Ini luar biasa ya, bagaimana setelah Bapak Deddy Mulyadi melakukan sebuah statement langsung KDM langsung gubernur, wakil gubernur dan juga sekdanya ini langsung berbaikan. Yuk kita lihat tanpa berlama-lama videonya. Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan akhirnya bertemu dengan Sekretaris Daerah Herman Suryatman saat rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025. Keduanya terlihat berpapasan saat akan masuk ke Gedung DPRD Jabar. Erwan dan Herman nampak berjabat tangan, sambil menyempatkan salam pipi kanan-kiri. Keduanya pun terlihat santai sambil terus menebar senyuman ke sejumlah anggota DPRD Jabar yang berada di Gedung DPRD Jabar. Sebelumnya, Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan mengungkapkan kekesalannya terhadap Sekda Jabar, Herman Suryatman seusai rapat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin tanggal 30 Juni tahun 2025. Dijelaskan bahwa sudah setelah rapat paripurna dengan anggota DPRD Jawa Barat, ini sudah resmi untuk berbaikan ya antara Bapak Wakil Gubernur dan juga Sekda Jawa Barat. Alhamdulillah, Gedung Sate akhirnya kokoh kembali dan Wakil Gubernur dari Jawa Barat dan juga Sekda berbaikan ya. Terima kasih ya untuk semua yang sudah melihat video ini, dan semoga dari video ini kita bisa melihat kesimpulan bahwa kita sama-sama harus bersama untuk semua elemen untuk membangun Jawa Barat menjadi yang lebih baik demi Bapak Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi yang terbaik dan menjadi gubernur yang terbaik di Indonesia.
Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan barangkali rekan-rekan mau ngasih ini ya saran untuk video yang akan saya bahas. Oke, nggak apa-apa, langsung aja dibuat di komennya. Oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.